Unsur cuaca dan iklim terdiri dari 1. Radiasi sinar matahari 2. Lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari 3. Suhu udara 4. Kelembaban udara 5. Tekanan udara 6. Penguapan, evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi 7. Penutupan awan 8. Kecepatan dan arah angin 9. Presipitasi, hujan, salju, dan embun. Yang pertama ada radiasi matahari. Radiasi matahari adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Pancaran energi yang berasal dari termonuklir yang terjadi di matahari, dan energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Jumlah total radiasi yang diterima oleh permukaan bumi tergantung oleh 4 faktor. Yang pertama, jarak matahari. Yang kedua, intensitas radiasi matahari. Yang ketiga, panjang hari. Yang keempat, pengaruh atmosfer. Selanjutnya yang kedua adalah lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Maksudnya, besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang yang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi, disebabkan karena energinya tersebar pada permukaan yang luas dan juga karena sinar tersebut harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh daripada sinar dengan sudut datang yang tegak lurus. Yang ketiga adalah suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Pernyataan suhu sering dinyatakan dalam beberapa skala, yaitu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Rata-rata suhu bumi berkisar 150 derajat Celcius pada permukaan air laut, tetapi bervariasi menurut 1. Letak lintang 2. Ketinggian 3. Musim, dan yang terakhir waktu pada setiap harinya. Dengan rentang suhu paling tinggi 58 derajat Celcius di daerah tropis sampai dengan minus 88 derajat di daerah kutub. Semakin ke kutub, suhu semakin dingin dan rendah. Yang keempat adalah kelembaban udara, yaitu banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Kelembapan udara menurun ketika suhu udara tinggi dan meningkat ketika suhu udara rendah. Kelembapan terbagi menjadi 2, kelembapan mutlak dan kelembapan nisbi. Yang kelima, tekanan udara, yaitu tekanan yang disebabkan oleh berat dari molekul-molekul udara. Molekul-molekul yang menempati angkasa dapat dimampatkan dalam volume ruang yang lebih kecil. Udara yang Yang keenam adalah penguapan. Penguapan terbagi menjadi 3, yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan proses pertukaran atau transfer air dari permukaan bebas, dari muka tanah, atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi atau penguapan adalah proses pertukaran air dari makhluk hidup baik hewan, manusia, maupun tumbuhan menjadi molekul uap air di atmosfer. Yang ketiga, evapotranspirasi, yaitu keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi.
Dengan kata lain, besarnya evapotranspirasi adalah jumlah antara evaporasi, intersepsi, dan transpirasi. Yang ketujuh, penutupan awan. Setelah terjadinya penguapan, air yang menguap ke udara tersebut akan menjadi titik-titik air atau butir es. Apabila titik air dan butir es itu sudah cukup banyak terkumpul, maka terbentuklah awan. Ada berbagai macam bentuk awan. Berdasarkan ketinggiannya, awan terbagi menjadi 4 keluarga. Yang pertama keluarga A, yaitu awan tinggi, dengan tinggi 6.000 sampai 18.000 meter di atas permukaan bumi. Jenisnya antara lain cirrus dan cirrocumulus. Yang kedua yaitu keluarga B atau awan sedang, dengan tinggi 2.000 sampai 6.000 meter. Jenis awannya antara lain altocumulus dan altostratus. Yang ketiga keluarga C, yaitu awan rendah, merupakan awan dengan ketinggian 2000 meter, di bawah 2000 meter, dengan jenis awan antara lain stratocumulus, stratus, dan nimbostratus. Yang keempat ada keluarga D, atau awan vertikal, dengan ketinggian 500 sampai 1500 meter. Jenisnya antara lain cumulus dan cumulonimbus. Yang kedelapan adalah arah dan kecepatan angin. Angin adalah udara yang bergerak sejajar dengan permukaan bumi. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Angin diberi nama sesuai dengan arah angin datang. Misalnya angin utara adalah angin yang datang dari utara. Pengukuran angin meliputi arah dan kecepatan. Alat untuk mengukur angin adalah anemometer. Angin biasanya bergerak dengan kecepatan rata-rata 8 sampai 24 km per jam, tetapi angin dapat bertambah kencang dengan adanya badai. Kecepatan angin tergantung oleh beberapa hal, di antaranya perbedaan tekanan udara, relief permukaan bumi, ada tidaknya tumbuhan, dan tinggi permukaan tanah. Yang kesembilan adalah presipitasi. Presipitasi meliputi hujan, salju, dan embun. Hujan turun dari awan yang dinamakan awan mendung, atau awan yang mengandung banyak uap air. Awan ini gelap dan letaknya rendah. Jika awan seperti ini tampak, maka sebentar lagi pasti turun hujan. Awan mendung terdiri dari atas banyak titik air dan butir es. Bila sudah cukup berat, titik-titik air dan butir-butir es itu mulai jatuh. Butir-butir es tersebut bertambah besar, lalu mencair dan jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan air.